Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami Ais Banten dalam acara Kongko bersama Ais Banten. Oke, tapi sebelumnya kami ingin mengucapkan selamat Harlah NU yang ke-97 dan kami berharap semoga NU yang di umur sekarang 97 semakin berkah dan harapan Atohir Tentunya NU selalu menjadi garda terdepan untuk menjaga NKRI karena NU saat ini luar biasa memiliki kontribusi besar untuk kemajuan dan kemerdekaan bangsa Indonesia tentunya dan tidak lupa pula atas dasar elemen-elemen yang tergabung dalam Banom NU ya, Nahdlatul Ulama yang sudah memperjuangkan sampai saat ini NU itu ada luar biasa dan tidak lupa pula terima kasih atas TNI, Polri dan juga masyarakat NU, terkhususkan kemarin Harlah NU di Pandeglang, luar biasa semangatnya, luar biasa para banom-banom yang ada di sana ya. Dan kami juga mengucapkan terima kasih atas pencapaian yang kita raih. Oke, Bu. Ya, di channel YouTube kami itu 10.000 subscriber dan untuk para sahabat Ais Banten yang belum subscribe silahkan subscribe dan jangan lupa tekan tanda loncengnya guna mendapatkan update video terbaru dari kita. Dukungan Anda dimanapun berada, terkhususkan para kalangan santri yang ada di Banten, bisa memberikan sumbangsinya, bisa komen di situ kira-kira mau apa kita yang akan dibahas di situ. Jika ingin memberikan saran silakan komen di kolom komentar dan juga jangan lupa share dan like si grup keluarga, grup mantan, grup mabar, grup mantan silakan share semua. Ya, semoga kalian barangkali mendapat, tidak menjadi santri yang gagal. Barangkali mendapatkan hidayah juga dari kami walaupun tidak ada faedahnya kita ngobrol. Syukur-syukur kita tersesat di dalam jalan yang benar ya. Iya, syukur-syukur. Karena mudah-mudahan kami dan tim gitu kan memberikan video-video yang terbaik untuk kalian semua sahabat Ais Banten. Bermanfaat tentunya untuk kalangan pesantren khususnya yang ada di Banten semua. Oke, kali ini kita bincang-bincang hangat kembali masih bersama Atohir ya. Kalian teringat dengan Atohir? Masih ingat? Halo. Ya. Oke, bincang-bincang kali ini kita ambil tema nasionalisme memperpecah umat. Wow. Nah, ini NU dijadikan sebagai sarang mempercepat umat. Apakah begitu, Gus? Apakah ada yang salah dari nasionalisme? Ya, itu. Kita bahas. Tapi sebelumnya, saya ingin menanyakan satu hal kepada Atohir. Iya, gimana tentang nasionalisme. Menurut Atohir, pandangan Atohir, nasionalisme seperti apakah yang bisa diterapkan di kalangan anak muda? Di kalangan anak muda. Iya, biasa. Anak muda dulu sebelum ke umat ya. Iya, karena kita termasuk anak muda. Iya dong, masih muda. Apalagi saya masih muda. Apapun itu. Oke. Ya. Sebenarnya simpel sekali terkait tentang masalah nasionalisme. Bagi kami ya, secara simpelnya berbicara, nasionalisme itu cara kita mencintai. Mencintai tentunya di sini adalah pemahaman mencintai terhadap negerinya. Asik. Ya, dan ini perlu kita ketahui bersama selalu dijargonkan oleh kalangan-kalangan Nahdiyin tentunya. Kita sering dengarkan ya lagu-lagu nada-nada ya lal waton hubbul waton minal iman. Itu adalah merupakan salah satu lirik jargon yang luar biasa sering didengung-dengungkan dalam nyanyian-nyanyian Harlah NU yang artinya sebenarnya adalah mencintai negeri sebagian daripada iman. Karena yang menciptakan lagu Yalal Waton itu sendiri kiai besar tentunya, ulama juga, besar juga, gitu. Ulama yang masyhur ya. Dan ini memiliki sebuah sejarah yang begitu luar biasa. Dengan adanya jargon hubbul waton minal iman, ya kan bisa membangkitkan semangat para para bangsa pada saat kita masih terjajah selama 300 tahun, bro. Iya kan, tertindas, memiliki rasa sama, hidup di negeri tapi tidak memilikinya. Akhirnya dengan adanya rasa yang sama terjajah, tentunya dengan hubbul waton minal iman, mereka memiliki semangat juang yang tinggi untuk merdeka dari penindasan.
Belanda pada saat. Iya. Dan jangan lupa bro, semuanya yang ada. Apa nih? Iya. Yang berperang, yang mengikuti perang pada saat hari itu tidak lepas dari para kalangan-kalangan umat Islam yang juga mereka adalah tokoh-tokoh ulama, kemudian tokoh-tokoh nasionalisme. Nah, tokoh-tokoh nasionalisme, tapi yang memiliki spiritual agama yang luar biasa. Ya, itu adalah perjuangan kita dan sebuah yang amat layak tentunya. Dengan adanya umur NU yang ke-97 ini, artinya apa? Kita harus selalu membangkitkan nasionalisme agar Indonesia selalu terjaga. Ya, dan juga NU NU itu paling terdepan untuk menjaga NKRI ya, marwah NKRI gitu ya. Iya, luar biasa untuk NU. Iya. Dan kita seharusnya selalu memberikan Fatihah kepada founding father pejuang yang membuat adanya Nahdlatul Ulama. Mungkin tanpa NU juga Indonesia runtuh kali ya. Bisa jadi salah satu fondasi kebangkitan dan kemerdekaan Indonesia pada saat hari itu dipelopori oleh kalangan-kalangan para kiai dan ulama dari kita semua. Karena warga Nahdliyin pun ikut serta. Dan di sini kita yang ingin memberitahu kepada para teman-teman sahabat bahwa yang memperjuangkan tidak hanya dari elemen masyarakat kalangan para kiai dan pesantren saja, tapi juga tokoh para habaib. Kita juga memintakan restu kepada para habaib pada saat hari itu, sebagaimana diungkapkan oleh Habib Lutfi di saat kemarin kita mencoba bahasa milenialnya adalah kongko. Belum menyatakan bahwa Mbah Hasyim Asy'ari mendapatkan restu berdirinya Nahdlatul Ulama itu juga atas restu izin oleh Habib Hasyim. Dan beliau luar biasa, merupakan salah satu cucu daripada Mbah Hasyim itu sendiri. Artinya apa? Kalangan habaib, kalangan kiai, kalangan santri jangan dipecah-pecah belah saat ini. Nah, karena kenapa semua merasa gagal? Iya, karena yang terjadi saat ini itu yang kita rasakan adalah adanya sekatan-sekatan gitu loh. Nah, itu sekatan-sekatan antara umat, antara santri, antara kaum milenial, apalagi gitu kan. Ada sekat bahwa ada santri salaf, santri padahal itu semua adalah sebuah wujud upaya untuk mencerdaskan umat. Bahasa saya luar biasa ini. Tumben. Dapat angin apa ini? Ya, artinya gini. Jadi kita sebagai kaum milenial tentunya gitu kan. Wajib dong untuk mencintai negeri ini dan juga menjaga gitu kan. Ibarat kita punya pacar ataupun ibarat kita punya pasangan gitu kan. Tujuan kita kan bukan hanya untuk mencintai gitu loh, tapi menjaga, bukan? Iya dong. Ada suatu kece Gus, ungkapan kece gitu ya. Kalau Anda bisa menjaga negeri, nggak kebayangkan pasangan pun akan lebih dijaga. Asik. Ya enggak. Santri sekarang kan seperti itu. Karena ya nggak jauh gitu kan, nggak jauh gitu soal cinta mencintai gitu kan. Ya sama halnya dengan kita mencintai negeri, ya kita sama halnya mencintai pasangan kita. Bayangkan kalau Anda tidak memiliki negeri, bagaimana Anda akan menikah? Ketika sindiran, jeder di mana-mana. Waduh, ini tujuannya pasti repot sekali Anda nanti. Mau menikah di mana? Wow. Nikah mah tetap di tenda. Dan syukurnya kita semua yang ada di Indonesia pada saat hari ini, kita bebas untuk melaksanakan syariat Islam. Dan ini adalah hasil berkat perjuangan para kiai, para santri, para tokoh-tokoh founding father negeri ini tentunya. Dan harapan besar kita, jangan ada yang namanya sekat-sekat sih. Iyalah, jangan merasa ada sekatan dan juga jangan membuat sekatan gitu. Iya. Ya cukuplah kalau disekat itu kalau kita sholat bersama dengan ada wanita kita sekat. Iya, itu tentulah. Kalau nggak ada sekatan nanti campur. Wah, itu bahaya. Itu bahaya itu. Oke. Lalu yang jadi persoalan saat ini antara nasionalisme memperpecah umat itu ya. Iya. Gitu kan, karena yang kasus-kasus viral-viralnya yang sebelumnya gitu kan, ada di salah satu kota gitu kan, kota di Indonesia tentunya. Mereka menganggap bahwa nasionalisme itu ya bukan solusi gitu kan, bukan solusi untuk mempersatukan umat, melainkan nasionalisme di sini itu memperpecah umat gitu loh. Iya.
dan mereka memberikan solusinya, gitu kan? Solusinya itu adalah khilafah, gitu, untuk persatukan umat. Nah, bagaimana tanggapan atau akhirnya? Gitu? Tanggapan kalangan milenial ya? Ya. Kalau saya secara pribadi mungkin mewakili mungkin bisa ya. Asik. Emang mau dianggap milenial aja nih? Iya dong. Kita masih milenial di sini. Kan udah punya istri nih. Ya, gimana? Saya bisa memiliki sebuah pendapat ya. Saya ya. Sepertinya kenapa kita harus mempersalahkan sebuah nasionalisme? Di banyak komen pun, tanggapan-tanggapan di bawah pun, orang yang hampir menggunakan kata nasionalisme memperpecah umat, saya yakin juga tidak tahu paham betul dengan nasionalisme. Nah gitu loh. Entah juga nggak hafal Pancasila lagi. Jadi ada yang menyatakan itu ataupun merasa kebingungan, jangan bingung-bingung. Nah, iya. Kita santai saja. Santai sambil ngopi, sambil kita obrolkan gitu kan. Sambil kongko-kongkoan. Nasionalisme secara berat ya sulit lah kita untuk memahaminya. Karena saya juga pernah berdiskusi sedikit, mereka menyadari bahwa nasionalisme itu aslinya tumbuh, ajaran ini adalah dari barat. Seolah-olah segala bentuk yang dari barat itu akhirnya bisa menjadi memperpecah umat. Nah itu karena faktanya sebelum Indonesia merdeka pada saat itu Timur Tengah pun mengalami yang namanya perpecahan negeri-negerinya. Iya. Pada saat itu, dan itu menggunakan virus nasionalisme. Kalau kita melakukan sebuah kajian ya, ingat, nasionalisme yang timbul di Timur Tengah dan di Eropa berbeda jauh juga dengan nasionalisme yang berkembang di Indonesia. Iya benar-benar. Jika nasionalisme yang ada di negeri Timur Tengah dimotori oleh para pemikir-pemikir yang tidak juga berkompeten tentang masalah penegakan syariat Islam, seperti Kemal Atatürk yang membangga-banggakan negeri Eropa yang bisa maju dengan cara memisahkan antara agama dan negara. Nah, berbeda jauh dengan yang namanya Indonesia. Indonesia dipelopori oleh santri yang luar biasa cerdasnya. Saya katakan santri karena beliau adalah merupakan santri dari Mbah Hasyim Asy'ari, dan beliau juga termasuk pendiri daripada Madrasah Nahdlatul Wathon. Ya, luar biasa tahun 1916. Beliau mencoba menggiring bahwa Indonesia jangan sampai terpecah belah setelah mereka merdeka dari jajahan Belanda. Ada bel. Sebentar ya. Enggak. Terus enggak apa-apa terus. Ya. Nah, Indonesia dimotori berjalannya negeri ini setelah Belanda itu keluar dari bangsa Indonesia ini. Jauh-jauh hari bahwa Hasbullah melalui juga musyawarah dengan Mbah Hasyim Asy'ari mencoba berpikir negeri Indonesia itu harus seperti apa negaranya. Kemudian mencoba mengkaitkan sejarah-sejarah terdahulu bagaimana Rasulullah menciptakan negeri Madinah yang tentunya selalu digaungkan. Kalau melihat kajian-kajian itu semua it's okay, kalian bisa lihat di YouTube yang lain. Tapi pada saat hari ini saya hanya ingin menyatakan bahwa kalangan santri dimanapun berada, terutama santri-santri salam atau santri modern, kalian jangan takut. Takut apa? Takut bahwa NU itu akan hancur dan seterusnya. NU tidak akan pernah hancur sepanjang Anda selalu mengaji para kiainya. Nah, sepanjang sahabat-sahabat AIS ini manut kepada guru-gurunya, kepada kiai-kiainya yang sudah lama memberikan ilmu kepada kita semua gitu. Nah itu nggak akan hancur gitu kan ya. Itu tidak akan hancur ila yaumil qiyamah. Selama Anda mengaji. Ila yaumil qiyamah. Ya kan tanyanya apa saya agak lupa tadi. Tadi itu tanggapannya gitu loh. Tanggapannya. Iya, tanggapannya apakah solusi khilafah itu harus dijalankan? Khilafah itu sudah ada di Indonesia. Sebagaimana kalau kita contoh. Karena ini adalah event perjuangan NU di harlahnya yang ke-97 di tahun 1936 di Banjarmasin kalau tidak salah. Mbah Hasyim Asy'ari di dalam mau'idhahnya menyatakan bahwa Indonesia merupakan negeri Darussalam. Darussalam. Apa itu Darussalam? Rumah perdamaian. Karena apa? Indonesia ini lahir di dalamnya berbangsa-bangsa, bersuku-suku yang berbeda-beda, bahkan agamanya pun berbeda-beda. Dan ini juga pernah terjadi di saat Islam berdiri di negeri Yathrib.
di mana di situ ada Bani Nadir, suku yang berbeda Bani Qainuqa, kemudian ada bangsa Yahudi dan Nasrani. Ya. Beliau menciptakan yang namanya negeri Madinah itu atas dasar sebuah perdamaian, dan itu merupakan langkah yang tepat yang dilakukan oleh Rasulullah. Dan Hasyim Asy'ari beserta dengan santrinya yang bernama Yai Wahab Hasbullah ini juga berlandaskan ini pula pandangan sejarah ya, bukan dalil secara real ya. Kalau dari kacamata saya, ya kan, ya, bahwa Indonesia pun sama, memiliki rasa, memiliki takdir sama lahir di Indonesia. Ya, ya. Yang mana mereka berbeda-beda, dan karena perbedaan inilah kita hidup di negeri Indonesia. Jangan sampai kita terpecah belah. Nah, akhirnya kita menjadikan negeri Indonesia ini adalah Darussalam. Dan nama Indonesia pun itu adalah hasil kesepakatan oleh para tokoh-tokoh elit pada saat hari itu. Setelah berdirinya Darussalam ini, tentunya tidak lepas dari perjuangan para kiai-kiai, dan situ ada tokoh Muhammadiyah juga. Jangan lupa Muhammadiyah dan NU ini merupakan lahir dari perut negeri ini, terutama untuk mayoritas Islam di Indonesia. Iya, iya. Ya. Pandangan saya menyatakan bahwa jangan kalian takutlah bahwa negeri ini selalu ada yang namanya berjuang untuk menegakkan syariat Islam. Dan pada saat dahulu, ya kan, itu bangunan sudah ada Darussalam. Tinggal sekarang kita sebagai generasi muda harusnya mengetahui sepanjang perjalanan siapakah yang selalu memperjuangkan tegaknya syariat Islam ini. Satu contoh yang akan saya paparkan di sini. Mungkin teman-teman juga banyak yang sekarang sekolah di Universitas Islam Negeri. Tahukah Anda siapa yang memperjuangkan itu untuk mencetak sebuah generasi yang Islami? Hingga saat ini kita dengar dimanapun ada UIN. Itu adalah salah satu strategi yang dicetuskan oleh Kiai Wahid Hasyim, luar biasa. Hingga sampai akhirnya sekarang memiliki yang namanya UIN. Apakah ini bukan juga menyiapkan untuk berdirinya tegak syariah Islam? Kemudian juga banyak sekali sekarang di tokoh-tokoh yang saat ini seperti halnya Kiai Ma'ruf Amin, ya kan, sebagai sebuah promotor berdirinya Bank Syariah Mandiri. Kan luar biasa. Ini juga merupakan mewakili tokoh-tokoh kalangan pesantren untuk menegakkan khilafah. Nah, lantas sejauh mana kita mengikuti itu? Nah, kan gini loh. UIN itu kan, UIN sendiri kan yang dipelopori oleh Kiai Wahid Hasyim ya. Iya. Ya kan? Tapi di dalam UIN sendiri gitu. Iya. Di dalam UIN sendiri itu banyak terselip-selip orang yang menginginkan bahwa negara itu harus khilafah. Tapi jangan terlalu mengklaim juga. Bukan mengklaim. Kita sih bukan mengklaim ya, tapi kita melihat fakta ya. Makanya gitu. Ini merupakan PR besar bagi kalangan pesantren. Ya kan? Sebuah pendidikan itu semuanya harus kita ambil. Iya. Ya. Bagi yang salah tidak menutup kemungkinan mereka juga bisa untuk kuliah ataupun belajar otodidak, sharing seperti kita ngopi. Nah, ya harusnya seperti kita gitu ya. Lah iya. Iya, terlepas nanti semisal di UIN itu semisal banyak yang infeksi virus-virus HTI mungkin. Nah, ya. Saya sarankan kembali ya kan, untuk mencoba jika ingin mengetahui tentang masalah syariat Islam yang sebenarnya seperti apa, kumpul bareng dengan banom-banom NU yang juga sudah ada di sana, ada PMI. Ya, karena kita selalu terbuka ya. Selalu terbuka dong untuk apapun sahabat Ais Banten. Iya. Ketika kita diajak kongko, ayo aja kita begitu. Ayo aja. Iya. Karena faktor utama kalangan santri ataupun kalangan umum yang kuliah di UIN itu mereka tidak mengenal lebih dekat tentang kepesantrenan, dan ini adalah misi bagi kita kalangan santri untuk tidak malu menyebarkan ilmunya, minimal dengan adanya konten seperti kita saat ini. Benar. Iya. Apalagi kami adalah bagian kecil bro yang ada di Banten. Iya, karena kepesantrenan ini. Iya, karena kita selalu tujuan kita selalu memberikan informasi dan edukasi juga untuk sahabat Ais Banten yang
setidaknya sahabat Ais Banten tuh malu bertanya gitu kan. Iya. Malu bertanya dan enggan mencari informasi yang sulit gitu kan. Dan ini juga merupakan PR terbesar karena kita jarang sekali mengenal yang namanya jas hijau. Nah, itu tuh. Apa jas hijau? Nah, jas hijau. Apa Gus coba kira-kira? Jangan sesekali melupakan sejarah ulama. Jangan sekali-kali hilangkan jasa ulama. Iya. Hilangkan jasa ulama. Anda sekarang pakai baju apa? Guruku Kiai, bukan Mbah Google. Asik ya. Guruku Kiai bukan Mbah Google. Ya dong, karena banyak kan sekarang kan apa-apa kita mencarinya ke Google. Iya kan? Bahkan cari pacar di Google. Iya loh, sekarang jangan salah ya, jangan salah tuh. Jadi Google itu sekarang banyak orang menjadikan Google itu seorang guru gitu loh. Jadi juru kuncen. Guru kuncen. Padahal Google itu kan tidak selalu benar. Gitu kan. Banyak yang media-media yang menyisipkan konten-konten yang bisa saja kita sesatkan gitu kan. Nah, itu dia. Nah, itu tugas kita sebagai kalangan milenial, jika memang kita mencintai negeri ini dan tidak ingin yang namanya hancur di jangka panjangnya, maka tolonglah berbagi bersama kami ataupun kalian coba mengekspor ilmu Anda di YouTube agar kajian-kajian yang terinfeksi ini lebih sedikit. Terinfeksi apa? Virus corona. Karena faktanya saya pernah mencoba. Kenapa sih HTI itu bisa terdengar enak gitu ya, kece, kemudian juga masuk di logika mereka. Mereka mencoba pertama langkahnya adalah mengkaburkan sejarah. Nah, saya pernah dan menggeserkan sejarah. Bahkan saya pernah menemukan diskusi sedikit terhadap orang yang memang mengagungkan yang namanya tegaknya khilafah. Mereka menggunakan dalil apa coba? Itu sudah pernah yang namanya hidup dalam khilafah. Khilafah siapa? Kapan itu juga? Sultan Maulana Hasanuddin. Wow, luar biasa. Jauh juga itu masanya. Buktinya apa? Karena kan kita sudah mengenal yang namanya sultan. Sultan kan seolah-olah kan sudah adanya khilafah. Luar biasa. Jangan sampai gitu kan kita terkotak-kotak dengan sejarah-sejarah penyelewengan yang semacam ini gitu kan, ataupun adanya bentuk negeri Aceh ya kan, Serambi Mekah yang ada di Aceh, agar kalian tahu bro, setahu saya gitu kan, memang mereka memiliki daerah keistimewaan membuat perda syariah, namun mereka tetap menjaga NKRI bro, bukan mendirikan khilafah seutuhnya. Dan siapa juga sih yang mau NKRI itu runtuh gitu kan? Ya nggak mungkin lah kita, apalagi orang-orang yang hidup lama dan orang-orang yang pernah ada jasa gitu kan, ada jasanya di NKRI, tentunya nggak mau lah gitu lah NKRI dirubah menjadi NKRI bersyariah ya kan. Sekarang kan banyak tuh orang-orang yang berslogan NKRI bersyariah gitu kan. Padahal NKRI udah syariah ya. NKRI sudah bersyariah, terlepas sekarang memang sukanya yang pakai jargon-jargon asik seperti kita juga kan ya. Iya kan, apa tuh yang kayak katakan tidak pada pacaran, apa sih yang kayak itu yang itu sebenarnya adalah framing juga. Kita juga mencoba belajar seperti mereka agar mudah diterima. Itu juga penting kita pelajari seperti itu, terutama untuk para kalangan sahabat Ais dimanapun berada ya kan. Cobalah untuk kerasahan Anda terkait negeri ini ya kan, selalu mengaji, minimal cross check kepada para kiai-kiainya yang ada di tempatnya. Bila mana Anda merupakan kalangan mahasiswa, mencobalah untuk berdiskusi dengan kalangan pemuda mahasiswa Islam Indonesia. Jangan hanya satu saja gitu kan. Atau yang mereka ada di sekolah-sekolah umum, mungkin bisa bergabung bersama dengan IPPNU, IPNU dan seterusnya. Dan ini juga merupakan problem terbesar kita pada saat hari ini, terutama di Banten. NU tidak mudah dikenal karena faktanya kita juga sedikit menutup diri mungkin, wallahu a'lam bishawab. Karena banyak ya banom-banom milenial gitu kan di NU gitu kan, seperti yang kalau di hari ini saya optimis bahwa NU akan selalu menyebar di negeri provinsi Banten pada saat hari ini. Karena kita lihatlah mayoritas juga warga Banten itu kita katakan hadirin cuman mayoritas masyarakat awam tidak mengenal apa sih
kalau kita sebutan gue warga NU loh gitu loh. Iya. Gue warga NU. Tapi apakah iya gitu? Kalau gue warga NU harus masuk ke struktural ataupun kultural gitu kan? Ya. Nah itu masyarakat awam yang menjadi resah gitu. Iya. Gitu paham nggak? Paham. Ya, iya gitu. Sekarang banyaknya gitu. Nah NU kultural gitu kan? Kalau saya pribadi, setidaknya kalau memang tidak ingin masuk ke dalam struktural, baiknya kita bercoba untuk mendiskusi, ngobrol bareng dengan mereka yang masuk struktural, agar akan terciptanya sebuah kesepemahaman yang sama. Benar. Karena itu pada saat hari ini fungsi terbesarnya adalah menjaga segala pun lini khas perkembangan syariat Islam yang ada di Indonesia. Contoh kecil, saya menyadari cara NU untuk mengembangkan pesantren lebih maju, kemudian khas pengajian pun terjaga, itu karena menggunakan prinsip-prinsip yang ada di NU. Contoh kecil, saya pernah mengkaji yang namanya al-muhafadzatu ala qadimis shalah wal akhdhu bil jadidil aslah. Untuk kalangan pesantren artinya apa? Kita sebagai kalangan milenial tidak hanya mencoba untuk mengkaji literatur kitab kuning secara mendalam, tapi ingat juga harus up to date. Akhdhu bil jadidil aslah. Up to date ini demi untuk menjaga hal yang lama agar tetap eksis. Ibarat kita mencintai ya Gus ya, gitu. Kadang cinta itu naik dan turun. Asik. Soal perasaan gitu ya. Setelah kita mendapatkannya, cinta itu harus dijaga. Dengan apa? Dengan hal-hal nuansa yang lebih romantis. Hal romantis ini kan kita harus cari kan apa sih gitu kan. Kalau dulu makan kesukaan sepiring, dia gitu kalau kan. makan dulu sepiring di rumah, mungkin kalau sekarang ya mungkin saja ke rumah makan kali sekali. Jadi sebenarnya mencoba untuk menjaga, mencintai sang kekasih kita. Begitupun kita sebagai para kalangan pesantren, ya kan. Kalau kita hanya terkungkung untuk mengaji dan mengaji, tapi tidak mencoba untuk melihat keadaan di masyarakat seperti apa. Tapi ingat, kita adalah kalangan santri hanya untuk mengamati saja. Belum ada waktu untuk lebih jauh seperti itu. Paling tidak mencari cross check kebenaran. Sehingga kita tuh tidak jenuh, bro. Benar. Ada yang jenuh karena kenapa seperti ini. Kita masih bersama dengan Anda. Benar ya? Jadi jangan khawatir lah. Keresahan Bapak Sadri sekarang terlalu begini dan begitu. Jangan khawatir, bro. Kita masih membuka untuk ruang bersama di sini. Iyalah. Jadi silakan sahabat Ais Banten jika ingin sharing dengan kami gitu kan, silakan komen pasti kami akan pantau komen kalian gitu kan.